Kita coba refresh lagi. Nah, jalan. Sesuai ya? Nah, itu cara yang pertama. Selanjutnya saya akan mencoba cara yang kedua. Cara yang kedua, kita ingin menampilkan alamat di sini. Alamat ya. Saya bisa menggunakan seperti ini. Pakai array dulu. Oke. Selanjutnya atribut. Oke. Selanjutnya kita buat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menampilkan data dari tabel yang berelasi pada grid view. Jadi ini grid view ya, grid view dari Y2. Jadi di sini belum ada data pegawai, sementara kita sudah memiliki data personal. Nah, di sini ada data personal, kita buat pada video-video sebelumnya. Namun personal ini sekarang belum menjadi pegawai di sini. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Kita bisa menambah data pegawai tadi di sini. Kalau seandainya kita mengambil data dari personal, ini form kita masih terpisah ya. Nanti pada video selanjutnya kita akan membahas cara membuat form menggunakan dua tabel. Jadi satu kali insert langsung masuk ke dua tabel yang berbeda. Jadi sekarang karena kita belum masuk ke tahap itu, kita akan tambah manual dulu ini. Kita contohkan di sini 2 atau 3 data dulu ya. Misal ID personal 1, ini Zulfadli. Kita coba ID personalnya 1. Jenis pegawai. Jenis pegawai di sini contohnya misalnya medis dan non medis. Jadi di sini kita buat non medis. Misal seperti itu. Oke, status pegawai ini kita buat pegawai tetap. Oke, jabatan. Jabatan misalnya IT programmer. Tanggal bergabung misalnya kita buat 2021, bulan 1, tanggal 1, seperti itu. Nah, gaji ini kita buat misal 3 juta. Kita coba save. Nah, lihat dengan ID personal 1, sehingga kalau kita lihat namanya Zulfadli, panggilan Fadli. Nah, gimana kalau kita buat 2 data biar lebih enak? Misal ini yang Budi Mulyo ya, atau yang Anafis lah, Anafis yang 3 nih. Kita ambil ID personalnya 3, kita coba tambah data baru, pegawai, ID personalnya 3, selanjutnya jenis pegawainya misalnya medis, status pegawainya misalnya kontrak, atau PKWT1, PKWT2, terserah ya, nanti ini sementara saja dulu. Jabatannya misalnya kepala ruangan. Tanggal bergabung itu misalnya 2021 02 tanggal 27. Nah, misal seperti ini. Selanjutnya gaji misalnya 3 juta. Nah, ini sebagai contoh ya. Kita save. Nah, kita sudah membuat data 2 buah data di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada 2 data yang terbuat, namun data yang tampil di sini hanya data pegawai saja. Gimana caranya kita juga menampilkan nama lengkap di sini atau jenis kelamin dan data-data yang dari tabel personal kita tampilkan. Nah, ini dari personal ya, ada nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, dan lain sebagainya. Kita ingin tampilkan namun di grid view pegawai ini. Nah, gimana caranya? Kita menuju ke VS Code. Nah, di sini
kita pergi ke pegawai controller, aksi indeks. Nah, ini dia. Selanjutnya, kita lihat rendernya kemana. Rendernya yaitu ke index.php, namun yang ada di pegawai. Kita coba lihat. View, layout, pegawai. Kita lihat index.php. Nah, ini dia. Ini data yang ditampilkan. Jadi, untuk menampilkan data ini ada banyak cara ya. ID pegawai. ID pegawai ini saya rasa ini tidak perlu ditampilkan di sini. ID pegawai dan ID personal ini tidak perlu ditampilkan. Cukup 3 data ini saja. Namun sisanya adalah data dari tabel personal. Nah, ini tabel personal ya. Saya ingin menampilkan nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya pada pegawai ini. Gimana caranya? Oke. ID pegawai sama ID personal kita buang. Oke, selanjutnya cara yang pertama saya ingin menampilkan personal nama lengkap. Ingat ya, pada pembahasan sebelumnya saya sudah membahas relasi yang dibuat pada model. Kita coba lihat model ya. Model pada tabel pegawai. Model pegawai. Nah, di sini ada get personal. Kalau sudah ada seperti ini, berarti kita bisa tinggal pakai. Di sini bisa kita gunakan personal titik nama lengkap. Kita bisa langsung menggunakan ini. Koma. Kita save. Selanjutnya kita refresh. Nah, lihat. Nama lengkap langsung ditampilkan, Zulfadli. Satu lagi, An-Nafis. Itu cara yang pertama. Selanjutnya kita mau nampilkan apa lagi? Kita coba klik open new tab saja ini ya. Personal. Nah, misal saya ingin menambahkan jenis kelamin pada pegawai ini. Nah, saya bisa nambahkan lagi di bagian bawah. Personal titik jenis kelamin, koma, save. Kita coba refresh lagi. Nah, jalan. Sesuai ya. Nah, itu cara yang pertama. Selanjutnya saya akan mencoba cara yang kedua. Cara yang kedua kita ingin menampilkan alamat di sini. Alamat ya. Saya bisa menggunakan seperti ini. Pakai array dulu. Oke. Selanjutnya atribut. Oke. Selanjutnya kita buat lagi personal alamat. Bisa juga seperti ini ya. Koma. Kita coba save. Selanjutnya kita coba refresh lagi. Nah, bisa juga. Jalan Fajar, Jalan Ayani. Kelebihan menggunakan atribut ini, kita juga bisa menambahkan lagi di bawahnya. Saya kasih contoh di sini, misal alamat ini, saya ingin menambah width-nya, memperlebar ukurannya. Sehingga bisa saya tambah di codingan bagian sini. Header option. Nah, ini untuk headernya ya. Nah, saya buat array lagi. Style. Nah, ini untuk CSS ya. Kita juga bisa menambahkan class atau yang lainnya di sini. Di sini saya mencontohkan width-nya. Width saya jadikan 200 px. Nah, misal seperti ini. Ini kalau untuk header ya. Kalau bagian isinya itu adalah content option. Jadi, saya coba save. Oke, kita coba dulu apakah jalan. Nah, ini alamatnya masih kecil ya. Kita coba refresh. Nah, lihat alamatnya ini sudah melebar. Oke. Nah, ini ya perbedaannya. Teman-teman bisa custom kayak gini. Selanjutnya, misal kita ganti ya jenis kelamin ini. Laki-laki dan perempuan saya ingin menaruh di tengah. Kita coba copy saja ini. Kita paste di sini.
Personal jenis kelamin ini kita pindahkan ke dalam sini. Oke, atribut personal jenis kelamin. Namun yang stylenya saya ingin membuat tulisannya adalah di rata tengah. Text align. Ini saya buat center. Oke, kita save. Kita coba refresh. Nah, ini tulisannya tengah. Kalau mungkin nggak kelihatan kali, gimana kalau isinya juga kita buat rata tengah? Kita buat koma di sini. Content option. Oke. Style. Text align. Center. Misal seperti ini. Oke, di sini ada typo. Panahnya kurang. Oke, kita save. Selanjutnya kita coba refresh lagi. Nah, lihat. Nah, jadi gini ya kelebihannya. Nah, ini cara yang kedua. Ini cara yang kedua. Sebenarnya ada juga cara yang lain lagi. Seperti contoh di sini saya mau nambah lagi. Misal saya ingin menambah nomor KTP pada grid view pegawai. Nah, bisa juga saya menggunakan cara yang ini. Ini cara yang ketiga. Yang pertama kita buat label dulu. Ini untuk kepalanya ya. Nah, karena ini nomor KTP, jadi saya bisa berbuat custom. Itu kelebihannya ya. Bisa juga menggunakan header. Pembahasan tentang ini juga pernah ya kita bahas pada video sebelumnya, juga membahas tentang grid view. Namun grid view cara untuk memahami tampilan grid view. Nah, ini versi yang lengkapnya. Jadi di sini kita tambah value. Konten juga bisa ya di sini, value atau konten. Label ini juga bisa menggunakan header dan lain sebagainya. Jadi ada banyak cara ya di sini. Jadi kalau ini kita menggunakan value, kita tambahkan function. Nah, di dalam function ini kita bisa menambah banyak. Ada index, ada model, ada value dan lain sebagainya. Jadi di sini saya menambahkan model. Oke, buka kurung. Nah, di sini return. Di sini saya akan membuat model. Model ini data yang dari data provider ini ya. Selanjutnya kita menuju ke personal. Nah, ini personal dulu. Nah, ini cara untuk menampilkan data yang berrelasi ya. Selanjutnya baru nama fieldnya. Nama fieldnya adalah no KTP. Titik koma. Nah, misal seperti ini. Oke, di sini kita tambah koma. Oke, kita save. Kita coba refresh lagi. Nah, lihat. Nomor KTP-nya juga tampil di sini. Nah, sesuai ya. Zulfadli 23432, An-Nafis 32423. Sama. Jadi ini juga bisa kita pakai. Nah, teman-teman tinggal pakai ini sesuai kebutuhan ya. Kelebihannya kalau kita menggunakan value ini kita bisa membuat kondisi di sini. Misal ada juga ya beberapa database itu tampilannya di database misal data laki-laki itu dijadikan integer, 1 laki-laki, 2 perempuan. Sehingga data yang masuk ke database itu adalah 1 dan 2. Kalau seandainya 1, maka yang ditampilkan di grid view adalah string atau varchar laki-laki. Nah, gini ya. Oke, saya sudah menambahkan ada 4 data di sini. Alamat ini mungkin terlalu kebesaran, juga bisa dikecilkan lagi. Misal 150 saja. Nah, tinggal kita merapikan saja. Nah, lihat ya. Oke, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor KTP, jenis pegawai, status pegawai, dan jabatan. Nah, jadi gitu ya. Sebenarnya ada banyak cara lagi ya. Di sini saya rasa 3 cara ini sudah lumayan. Jadi teman-teman tinggal pakai ini. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Silahkan pakai mana sesuai dengan selera teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada juga
tanggal bergabung dan gaji ini kita tampilkan saja ya. Tadi ini terkomen karena datanya mungkin penuh. Jadi kita coba tampilkan. Kita refresh. Nah, gini ya. Gaji tanggal bergabung. Oke, sudah ya. Jadi begitu ya cara untuk menampilkan data yang berrelasi. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.